Hai semuanya, seperti biasa, sebelum kalian melanjut untuk menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Robiatul Adawiyah, mahasiswi dari Institut Ummul Qura Islami Bogor. Di sini saya ingin merangkum dari 4 makalah mata pelajaran supervisi pendidikan. Baik, langsung saja. Makalah pertama yaitu mengenai fungsi dan jenis supervisi pendidikan. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris, supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Supervisi adalah sebagai bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bimbang instruksional, belajar, dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Dan adapun salah satu menurut para ahli, yaitu menurut Kimberly Wiles, merumuskan bahwa supervisi adalah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Jadi, supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh para pengawas untuk melihat kinerja personalia dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap salah satu bagian kerja yang tidak maksimal dalam menunjukkan kinerjanya. Fungsi supervisi pendidikan ini yaitu menurut Swieringen terdapat 8 fungsi supervisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf supervisi, berfungsi untuk memberikan dorongan, stimulasi, dan membantu guru agar dapat mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan belajar mengajar. Yang kedelapan yaitu memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar terhadap guru-guru. Jenis-jenis supervisi yaitu terdiri dari yang pertama, supervisi umum dan supervisi pengajaran. Yang dimaksud dengan supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan, pembangunan, dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan. Supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditunjuk untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu supervisi klinis. Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar, dan kemudian secara langsung pada diusahakan sebagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Makalah yang kedua yaitu mengenai supervisi dalam perspektif Islam, Al-Quran, dan Hadis. Pengertian supervisi dalam perspektif pendidikan Islam. Supervisi dalam Islam diistilahkan dengan kata al-musyarrafah dalam istilah bahasa, serumpun dengan kata syaraf yang berkaitan dengan posisi terhormat. Al-musyarrafah diartikan sebagai pengawasan dari orang yang berada dalam lingkup atas dan mempunyai posisi yang terhormat, menurut Jafar Siddiq. Supervisi pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah kegiatan supervisi dalam umumnya, tetapi berlandasan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai yang diterapkan dalam supervisi Islam adalah muqawwun, yang artinya pemberdayaan. Ini berfungsi sebagai pemberdayaan semua unsur pendidikan di sekolah. Kurang optimal, salah satu unsur dapat mengurangi kualitas
mengurangi efektivitas pelaksanaan pembelajaran, dan bagaimanapun menjadi hal yang sangat penting setiap orang bekerja sesuai dengan bidangnya. Tidak ada persimpangan dan tumpang tindih. Pemberdayaan yang optimal memudahkan jalannya perbaikan pembelajarannya, menurut Bambang Supradi. Supervisi pendidikan perspektif hadis Nabi yaitu berikut ini hadis mengenai supervisi pendidikan. A. Akuntabilitas, yaitu tanggung jawab terhadap amanah sebagai pemimpin. Dalam supervisi pendidikan dikenal dengan prinsip akuntabilitas, yakni segala sesuatu yang ditugaskan pada seorang pendidik atau supervisor termasuk amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari orang tua peserta didik yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi, yaitu setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. B. Edukatif, yaitu berbuat yang terbaik dalam tugas kependidikan. Salah satu hadis Nabi yang berkaitan dengan supervisi pendidikan yaitu yang artinya dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk di sisi Rasulullah SAW, suatu hari tiba-tiba datanglah seseorang laki-laki yang memakai baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lututnya. Rasulullah SAW seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah SAW, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Lalu dia bersabda, "Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau berfirman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kemudian dia berkata lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Lalu beliau bersabda, "Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, Islam dibangun dengan 3 aspek, yaitu iman, Islam, dan ihsan. C. Korektif dan introspeksi diri, kontrol atau evaluasi diri. Beberapa hadis Rasulullah SAW menganjurkan perlunya melaksanakan pengawasan atau evaluasi dalam setiap pekerjaan. Ajaran Islam sangat memperhatikan adanya bentuk pengawasan terhadap diri terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan terhadap orang lain. Makalah yang ketiga yaitu prinsip dan sasaran supervisi pendidikan Islam. Prinsip supervisi pendidikan Islam dalam konteks pendidikan Islam, supervisi juga harus mempunyai prinsip yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, yaitu kaidah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Seperti contoh dalam hadis sahih yang berbunyi, "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Prinsip supervisi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut. A. Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. B. Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, dan percakapan pribadi. C. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. 2. Prinsip demokratis. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan
atasan dan bawahan, akan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan, servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama, mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience, memberi support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Seringkali ditekankan dalam Al-Quran maupun Sunnah. 4. Prinsip konstruktif dalam kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas. Kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara-cara yang menakutkan. Selanjutnya itu sasaran supervisi pendidikan Islam. Sasaran supervisi pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, supervisi terhadap kegiatan yang bersifat edukatif, yaitu meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan evaluasi atau penilaian. Supervisi terhadap kegiatan yang bersifat teknis administratif, yaitu meliputi administrasi personal, administrasi material, administrasi keuangan, administrasi laboratorium, perpustakaan sekolah, madrasah, pesantren, dan lain-lain. Yang kedua yaitu supervisi ditunjukkan kepada usaha memperbaiki situasi belajar mengajar. Yang dimaksudkan dengan situasi belajar mengajar ialah situasi di mana terjadi proses interaksi antara guru dan murid, ustadz dengan santri dalam usaha mencapai tujuan belajar yang telah ditentukannya. Yang keempat yaitu makalahnya mengenai pendekatan dalam supervisi pendidikan. Pendekatan berasal dari kata approach, adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh seorang supervisor. Hal ini tentu lebih memudahkan supervisor ketika mensupervisi bawahannya. Supervisor dapat memilih pendekatan mana yang akan digunakan sesuai dengan kondisi lembaga yang bersangkutan. Karena setiap pendekatan dalam supervisi pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk kepentingan yang dimaksud beberapa pendekatan supervisi, diantaranya pendekatan direktif, yaitu pendekatan langsung, pendekatan non-direktif, yaitu pendekatan yang tidak langsung, dan pendekatan kolaboratif, yaitu yang pertama, pendekatan direktif, yaitu pendekatan langsung. Pendekatan direktif di sini supervisor memberikan arahan langsung, sehingga pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Karena itu supervisor harus benar-benar mempersiapkan diri dengan cara membekali ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan supervisi. Yang kedua yaitu pendekatan non-direktif. Pendekatan ini lahir di pemahaman psikologi humanistik yang sangat menghargai orang yang akan dibantu dengan mendengar permasalahan secara aktif apa yang dikemukakan oleh guru. Yang ketiga yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini lahir dari psikologi kognitif yang beranggapan bahwa belajar adalah hasil panduan antara kegiatan individu dengan lingkungan. Pada gilirannya nanti berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian, pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif. Pendekatan ini lebih tepat digunakan terhadap guru, tukang kritik, atau terlalu sibuk. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.